Shalom, sahabat satu Injil. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk membagikan satu pelajaran yang berbicara tentang dispensasi Alkitab. Secara umum, bagaimana membagi firman Allah dengan benar? Apa yang harus dilakukan agar selamat dan bagaimana hidup sebagai seorang Kristen? Dalam kitab Ibrani, pasal 1, ayat 1 dan ayat 2, firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Pertama, perlu kita ketahui bahwa Alkitab terdiri dari 66 kitab dan 1189 pasal. Dan Alkitab juga terdiri dari 31.173 ayat. Alkitab itu sendiri terdiri dari dua perjanjian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab, dimulai dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. Alkitab ditulis oleh kira-kira 40 orang penulis dalam jangka waktu lebih kurang 1.600 tahun. Para penulis memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda. Ada yang gembala, ada petani, ada raja, nelayan, tabib, pemungut cukai, dan lain-lain. Para penulis hidup di abad yang berbeda pula. Banyak di antara mereka tidak kenal satu sama lain. Walaupun demikian, tulisan-tulisan mereka harmonis satu sama lain, karena semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21 dikatakan bahwa sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Alkitab mencakup 3 zaman yang disebut dispensasi, yaitu zaman bapa-bapa, zaman Musa, dan zaman kekristenan. Mari kita perhatikan. Zaman bapa-bapa dimulai dari penciptaan dan berlanjut sampai 2.500 tahun atau sampai Musa memimpin umat Allah keluar dari Mesir dan tiba di Gunung Sinai. Zaman Musa disebut zaman Musa karena Musa adalah pemberi hukumnya, mulai dari Gunung Sinai dan berlanjut sampai kepada kematian Yesus di salib, atau kira-kira 1.500 tahun. Zaman ini kadang-kadang disebut zaman Yahudi. Zaman kekristenan dimulai pada hari Pentakosta. Terdapat dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 dan masih berlanjut hingga sekarang ini. Istilah bapak-bapak berasal dari kata patria, yang berarti bapak sebagai pimpinan keluarga atau kepala suku. Selama zaman pertama dalam sejarah Alkitab, belum ada sistem keimamatan seperti imam-imam dari suku Lewi
yang dimiliki oleh bangsa Israel. Bapa atau kepala keluarga atau orang tertua pada suatu suku dianggap sebagai pemimpin pada saat itu. Itulah sebabnya dikatakan zaman bapa-bapa. Allah memberikan firman-Nya kepada kepala keluarga atau kepada kepala suku, dan kepala suku atau kepala keluarga ini menyampaikan firman itu kepada keluarga mereka masing-masing. Allah berbicara langsung kepada para patriark ini untuk menyatakan kehendak-Nya. Tidak ada bagian dari Alkitab yang ditulis selama zaman bapak-bapak ini. Bukan saja para bapak-bapak dianggap pemberi hukum, mereka juga merangkap sebagai imam. Mereka membangun mezbah dan mempersembahkan korban untuk keluarga. Mezbah dapat dibangun di mana saja dan biasanya didirikan pada suatu kesempatan khusus. Seperti Nuh membangun sebuah mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban pada waktu ia meninggalkan Baktrah. Terdapat dalam Kejadian pasal 8 ayat 20. Demikian juga dengan Abraham. Abraham membangun sebuah mezbah bagi Tuhan setelah Allah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan. Dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Mari kita lihat juga Yakub. Bagaimana Yakub membangun sebuah mezbah di Betel, sebab Allah menampakkan diri kepadanya di sana. Ketika dia lari dari saudaranya Esau, dalam Kejadian pasal 35 ayat 6 dan 7, karena bapak-bapak ini yang memimpin dalam kebaktian, maka zaman ini zaman disebut sebagai zaman bapak-bapak. Itulah sebabnya setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman bapak-bapak adalah peristiwa-peristiwa yang penting. Karena pada zaman ini adalah zaman yang pertama, maka perlu untuk kita mengingat tentang banyaknya kejadian-kejadian penting yang terjadi pada zaman bapak-bapak. Di antaranya kita dapat ketahui pertama tentang penciptaan. Dalam kitab Kejadian 1, di mana berbicara tentang penciptaan. Dosa pertama dan kejatuhan manusia. Dalam Kejadian pasal 3. Korban persembahan pertama. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Banjir Nuh. Kejadian 7 ayat 11 sampai 24. Panggilan Abraham. Kita dapat temukan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 30. Perjanjian sunat dalam Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Yusuf memerintah di Mesir. Kejadian 41 ayat 37 sampai 46. Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir. Kejadian 46 ayat 5, ayat 6 dan ayat 26. Bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Keluaran 1 ayat 7 sampai ayat 14. Musa dibesarkan di istana Firaun. Keluaran 5 ayat 10. Musa lari ke Midian dan tinggal selama 40 tahun di sana. Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Allah menampakkan diri kepada Musa dari belukar yang terbakar dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 4. Musa kembali ke Mesir untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 10. Semua peristiwa-peristiwa penting ini masih masuk dalam zaman bapak-bapak atau zaman patriark. Jadi setiap peristiwa yang terjadi pada zaman itu sampai kepada bangsa Israel keluar dari Mesir, semuanya tercatat di dalam zaman bapak-bapak. Musa bersama saudaranya Harun keluar dari Mesir, memimpin bangsa Israel bersama-sama. Kita bisa temukan itu dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Dan juga kita ketahui bagaimana Firaun membiarkan orang Israel keluar dari Mesir dalam Keluaran 12 ayat 31 sampai 33. Orang Israel telah berada di Mesir selama 430 tahun. Dan masa ini masih disebutkan sebagai masa
zaman Bapa-Bapa. Dan juga kita dapat ketahui bahwa setiap peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada zaman Bapa-Bapa itu berakhir sampai dengan kitab Keluaran pasal 20. Demikianlah kita dapat mengetahui tentang secara singkat dispensasi Alkitab, di mana banyak hal-hal penting yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa ini untuk memberikan pengertian, pemahaman kepada kita bahwa dengan mengerti 3 zaman, yaitu zaman Bapa-Bapa, zaman Musa, dan zaman kekristenan, akan menolong kita memahami bahwa firman Tuhan itu sudah lengkap. Dan firman Tuhan itu merupakan bagian yang utuh yang telah dituliskan oleh Allah dari setiap zaman yang tadi telah kita dengarkan. Dan juga kita ketahui bahwa ini memberikan dorongan kepada kita untuk mengerti bahwa tidak ada lagi wahyu atau nabi terakhir. Karena dengan mengetahui ketiga zaman ini, itu cukup ketika dikatakan bahwa zaman Bapa-Bapa, zaman Musa, dan zaman kekristenan. Pada zaman kekristenan, kita tahu saat ini masih berlaku sampai Yesus Kristus datang kedua kali ke dalam dunia ini. Demikianlah informasi yang saya dapat sampaikan kepada kita tentang dispensasi Alkitab, yaitu zaman Bapa-Bapa, zaman Musa, dan zaman kekristenan. Demikianlah pelajaran mengenai dispensasi Alkitab, kiranya bisa mendorong dan memotivasi saudara untuk terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan tetap ikuti channel ini untuk mendapatkan update terbaru tentang dispensasi Alkitab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.